Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian, selamat siang adik-adik mahasiswa sekalian. Jadi kesempatan ini, pertemuan ini kita akan membahas mengenai konsep pencemaran udara, ya, konsep pencemaran udara yang dimana kita tahu bahwa sebuah konsep itu akan memberikan sebuah efek yang sangat luar biasa dalam hal pengendalian sebuah sistem. Nah, pencemaran udara itu adalah salah satu momok terbesar yang sekiranya menjadi perhatian serius bagi eh, lingkungan, terutama bagi lingkungan yang sekiranya dipenuhi oleh aktivitas-aktivitas industri. Nah, bagaimana konsep-konsep pencemaran udara, bagaimana konsep-konsep pengendalian udara yang harus benar-benar disiapkan sehingga apa yang kita harapkan dan yang kita inginkan, udara bersih yang kita rasakan setiap pagi itu akan kita terima dengan bahagia. Nah, dalam mempelajari konsep pencemaran udara, ada beberapa hal yang harus kita lihat. Yang pertama adalah konsep pencemaran udara itu sendiri, kemudian ada dampak pencemaran udara, kemudian ada standar dan teknik pengendalian kualitas udara yang nantinya standar dan teknik pengendalian kualitas udara ini bagaimana kita melihat mana yang sekiranya tidak boleh memenuhi baku mutu dan mana yang sekiranya melebihi nilai ambang batas. Kemudian bagaimana kita harus melakukan pengukuran dan penentuan kualitas udara. Bagaimana kita mengukur kualitas kimia udara. Artinya apa? Eh, Pengukuran-pengukuran ini dilakukan itu untuk bagaimana kita melihat atau mendapatkan informasi mengenai titik-titik lokasi yang sekiranya apakah kualitas udaranya di atas baku mutu atau di atas nilai ambang batas ataukah perlu dikendalikan dan sebagainya. Nah, informasi-informasi ini kita akan dapatkan dengan melalui pengukuran. Tapi pengukuran ini tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Pengukuran ini bisa dilakukan oleh pihak ketiga yang sudah terakreditasikan, yaitu laboratorium lingkungan. Nah, tinggal kita melihat dan eh, menganalisa dari hasil yang dikeluarkan. Nah, kemudian sumber-sumber pencemaran udara itu ada dua. Sumber pencemaran udara itu ada yang primer dan ada yang sekunder. Yang primer itu salah satunya adalah kendaraan kayak misalnya kendaraan roda dua atau aktivitas mobil dan sebagainya. Secara tidak langsung itu adalah zat pencemar primer yang dimana apa yang dirasakan, apa yang sumber pencemar udara seperti aktivitas motor, mobil dan sebagainya itu dikeluarkan atau misalnya industri dan sebagainya itu dikeluarkan, kemudian dia kemudian zat buangannya itu langsung masuk ke kita itu namanya primer. Kemudian kalau yang sekunder, zat pencemar sekunder ini adalah dia terakumulasi dulu. Jadi misalnya kayak CO, kayak misalnya aktivitas industri, pembakaran sampah. Jadi dia harus terakumulasi dulu di atmosfer, kemudian baru turun, baru jatuh bersamaan dengan air hujan dan akan membentuk sebuah zat kimia yang berbahaya juga seperti nitrit dan nitrat. Itu adalah bahan-bahan parameter-parameter yang sekiranya terakumulasi dulu menjadi pencemar sekunder. Nah, kemudian selanjutnya sumber pencemar primer itu ada dua, ada yang alami dan ada yang buatan. Yang alami itu yang mana? Akibat letusan gunung berapi, kebakaran hutan, dekomposisi biotik, debu, spora, dan sebagainya. Kemudian kalau yang manusia, ada aktivitas transportasi, industri, rokok, dan sampah, dan sebagainya. Nah, tapi yang paling yang paling perlu menjadi perhatian adalah kebakaran hutan. Bisa saja menjadi alami, bisa jadi menjadi kegiatan manusia atau buatan kaitannya dengan kebakaran hutan. Karena kembali lagi tujuan dari pembakaran hutan seperti apa. Nah, selanjutnya adalah ini gambar pencemaran udara. Kita bisa lihat yang alami kayak hutan, ada gunung meletus, pembakaran hutan. Kemudian kalau yang aktivitas manusia, ini ada pembakaran sampah, kemudian industri, PLTD, ada aktivitas mobil dan sebagainya. Nah, selanjutnya kalau kita bicara kualitas udara dalam ruangan, terdiri dari pengertian dari kualitas udara dalam ruangan adalah bagaimana udara ini udara dalam ruangan ini benar-benar steril dan benar-benar bersih kita rasakan. Karena
sepanjang hari kita menghabiskan waktu dalam suatu ruangan. Nah, bagaimana kalau misalnya di dalam kantor dan sebagainya dalam suatu ruangan ber-AC, polusi udaranya cukup tinggi atau lebih bagus, seperti apa kita nantinya, berapa penyakit yang akan kita rasakan nantinya. Tapi penyakit itu tidak dirasakan sekarang, tapi nanti pada saat kita mengalami imun yang rendah baru kita rasakan seperti itu. Nah, kemudian melumpuhkan udara ada yang keluar dan dalam ruangan. Nah, jadi kita bisa lihat sebanyak 400 sampai 500 juta orang, khususnya di negara yang sedang berkembang, sedang berhadapan dengan masalah polusi udara dalam ruangan. Ini adalah udara kaitannya dengan komponen lingkungan dan bagaimana kita mempertahankan kehidupan. Jadi ada 9 komponen lingkungan yang perlu kita jaga, yang perlu kita tangani, yang perlu kita kendalikan. Salah satunya adalah udara. Bagaimana polusi udara, bagaimana pencemaran udara yang tertata dengan rapi, terkendali dengan baik sehingga kehidupan itu bisa dipertahankan. Betul. Nah, ini adalah penurunan kualitas udara, terdiri dari ada kurangnya ventilasi udara, penyebabnya 50%. Jadi yang paling besar itu adalah karena ventilasi udara. Yang lainnya ada 10%, material 4%. Jadi yang perlu pengendalian kaitannya dengan kualitas udara dalam ruangan adalah ventilasi. Karena kita bisa lihat bangunan-bangunan rumah, bangunan-bangunan kantor yang ada di kita itu kebanyakan ventilasinya kurang, bahkan ditutup. Kemudian ini adalah sumber pencemar polusi udara dalam ruangan. Ada yang berhubungan dengan bangunan yang sendiri, AC dan sebagainya. Kemudian kalau yang berhubungan dengan perilaku adalah kebanyakan kita sering merokok dalam sebuah ruangan. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.